Aku berdiri di depan gerbang rumah besar itu, tanganku gemetar memegang amplop kuning tua yang sudah kusut. Di balik dinding tinggi dan pintu kayu yang terkunci rapat, Sinta dikurung keluarganya hanya karena mereka tahu tentang kami, tentang cinta sesama perempuan yang selama ini kami sembunyikan. Tapi hari ini, dengan surat pengakuan ini, aku akan memaksa mereka menghadapi kebenaran yang selama ini mereka kubur dalam-dalam. Udara sore di pinggiran Jakarta terasa panas dan lengket, suara azan maghrib mulai berkumandang dari masjid kecil di ujung gang, tapi hatiku justru dingin seperti es. Aku menarik napas dalam, lalu mengetuk pintu itu dengan keras. "Buka." Aku tahu Sinta ada di dalam, teriakku, suaraku pecah karena marah dan takut bercampur. Tak lama, pintu berderit terbuka sedikit. Wajah Pak Hadi, ayah Sinta, muncul dengan alis berkerut. "Rina, kamu sudah gila ya? Pergi dari sini sebelum tetangga lihat," bentaknya pelan tapi penuh ancaman. Di belakangnya, aku sempat melihat ibu Sinta, Bu Lastri, berdiri dengan tangan menutup mulut, matanya penuh kengerian. Aku tak mundur. "Saya bawa bukti. Surat ini dari Sinta sendiri, dari masa lalu yang kalian paksa dia kubur. Kalau tidak mau baca, saya akan teriak sampai seluruh kampung tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini." Pak Hadi merebut amplop itu dari tanganku, tapi aku tak melepaskan. Kami saling tarik, sampai akhirnya Bu Lastri maju dan merobeknya sedikit. Isinya hanya beberapa lembar kertas tipis, tapi bagi mereka, itu seperti bom waktu. Aku mundur selangkah, membiarkan mereka membaca baris pertama. "Ibu ayah makan aku karena dulu aku pernah mencintai Rina dengan segenap hatiku." Suara Bu Lastri bergetar saat membaca keras-keras tanpa sadar. Wajah Pak Hadi memucat. Di dalam rumah, aku mendengar suara Sinta memanggil namaku lemah, "Rina, kamu datang sih." Itu cukup untuk membuatku ingat kembali segalanya. 2 tahun lalu, di kampus Universitas Indonesia di Depok, kami bertemu pertama kali di perpustakaan Akultas Sastra. Sinta duduk di meja pojok, rambut panjangnya tergerai, membaca buku puisi Sapardi Djoko Damono dengan mata berbinar. Aku, mahasiswi tahun ketiga jurusan psikologi, kebetulan duduk di depannya. "Buku itu bagus, tapi akhirnya sedih," kataku tanpa pikir panjang. Dia tersenyum, senyum yang langsung membuat hatiku berdegup kencang. Sejak saat itu kami tak terpisahkan. Kami belajar bersama, makan siang di kantin kampus, bahkan jalan-jalan malam di sekitar Danau Ui sambil bercerita tentang mimpi-mimpi kami. Awalnya hanya persahabatan biasa, tapi lambat laun, sentuhan tangan yang tak sengaja, pandangan mata yang terlalu lama, membuat kami sadar ada sesuatu yang lebih. Suatu malam hujan deras, di kosanku yang kecil, Sinta menangis di pelukanku. "Aku takut, Rina. Keluargaku mereka tak akan pernah terima." Aku mencium keningnya lembut. "Kita sembunyikan dulu. Cinta kita ini bukan salah. Kami janji akan saling jaga." Tapi janji itu hancur hanya dalam hitungan bulan. Suatu hari, adik Sinta, Budi, melihat kami berpelukan di taman kampus. Dia langsung lapor ke orang tua. Malam itu, keluarga Sinta datang ke kosan kami dengan marah. Pak Hadi menampar Sinta di depanku. "Kamu sudah gila. Cinta sesama perempuan. Ini dosa besar. Kamu harus putus sekarang juga, atau kami tarik kamu pulang dan tak boleh kuliah lagi." Sinta menangis terseduh, tapi matanya menatapku penuh permohonan. "Rina, makan aku. Ini salahku. Aku tak pernah mencintaimu. Ini hanya kesalahan sementara." Kata-katanya seperti pisau menusuk dadaku. Aku berdiri membeku, tak bisa berkata apa-apa. Dia memilih keluarga, memilih kehormatan, memilih untuk menyangkal segalanya di depan orang tuanya. Malam itu aku pulang dengan hati hancur berkeping-keping.
2 tahun berlalu. Aku lulus, bekerja sebagai konselor di sebuah LSM di Jakarta. Sinta juga lulus, tapi dia kembali ke rumah orang tua di pinggiran, bekerja di toko keluarga. Kami tak pernah bertemu lagi sampai 3 bulan lalu. Kami bertemu secara tak sengaja di sebuah kafe di Blok M. Sinta melihatku, matanya langsung berkaca-kaca. Rina, kamu masih sama. Kami bicara panjang, dan cinta lama itu bangkit kembali, lebih kuat, lebih hati-hati. Kami janji tak akan ulangi kesalahan dulu. Tapi keluarga Sinta tahu lagi. Kali ini mereka tak memberi kesempatan. Mereka mengurung Sinta di rumah, mematikan HP-nya, bahkan meminta tetangga mengawasi. Kamu harus menikah dengan anak Pak bulan depan, kata Bu Lastri waktu itu. Dan sekarang, aku berdiri di sini, dengan surat yang Sinta tulis tapi tak pernah kirim 2 tahun lalu. Surat yang tak hanya berisi pengakuan cintanya padaku, tapi juga rahasia ibunya sendiri yang selama ini disembunyikan. Pintu terbuka lebih lebar. Pak Hadi menarikku masuk dengan kasar. Masuk. Kita selesaikan ini di dalam. Jangan sampai tetangga dengar. Ruang tamu rumah itu gelap, hanya lampu neon kuning menyala redup. Sinta duduk di sofa, tangannya terikat longgar dengan kain batik, matanya bengkak karena menangis. Begitu melihatku, dia bangkit, tapi Bu Lastri menahan bahunya. Sinta, jangan bergerak, bentak ibunya. Aku langsung berlutut di depan Sinta, memegang tangannya. Aku datang, sayang. Surat ini milikmu. Surat yang kamu tulis untukku dulu, yang kamu sembunyikan di bawah kasur kosanku sebelum pergi. Sinta menatap amplop itu, wajahnya memucat. Rina, jangan. Jangan buka itu di depan mereka. Tapi sudah terlambat. Pak Hadi membaca keras-keras baris demi baris. Suasana ruangan menjadi hening mencekam, hanya suara napas berat yang terdengar. Dan saat dia sampai pada bagian di mana Sinta menulis tentang rahasia ibunya, Bu Lastri langsung jatuh berlutut, tangannya menutup mulut. Tidak, itu tak mungkin. Bu Lastri membaca bagian itu dengan suara bergetar. Ibu, aku tahu rahasia ibu. Dulu, sebelum menikah dengan ayah, ibu pernah mencintai seorang perempuan di desa asal kita di Jawa Tengah. Aku menemukan surat-surat lama di laci ibu. Ibu juga pernah menyangkal cinta itu demi keluarga. Makanya ibu memaksa aku melakukan hal yang sama. Ruangan seolah berhenti berputar. Pak Hadi menatap istrinya dengan mata membelalak. Lastri, apa ini benar? Tanyanya dengan suara parau. Bu Lastri tak menjawab, hanya menangis terseduh sambil memeluk lututnya. Sinta memandang ibunya dengan campuran marah dan kasihan. Ibu, kenapa ibu lakukan ini padaku? Padahal ibu tahu rasanya seperti apa. Aku berdiri di antara mereka, hatiku berdegup kencang. Surat itu bukan hanya pengakuan Sinta padaku, tapi juga bukti bahwa Bu Lastri pernah mengalami hal yang sama. Dulu, di desa kecil dekat Semarang, Bu Lastri muda jatuh cinta dengan tetangga perempuannya, seorang gurus bernama Mbak Wati. Mereka bertemu diam-diam di sawah, berpegangan tangan di bawah bulan purnama. Tapi keluarga Bu Lastri tahu, dan mereka memaksa pernikahan dengan Pak Hadi yang saat itu baru pulang dari merantau. Bu Lastri menyangkal semuanya, membakar surat-surat lamanya, dan hidup dengan rahasia itu selama 28 tahun. Sinta menemukan sisa-sisa surat itu saat membersihkan gudang 2 tahun lalu, tepat sebelum dia memutuskan untuk menyangkal cintanya padaku. Flashback itu datang lagi ke pikiranku. Malam ketika Sinta memutuskan untuk mengakhiri hubungan kami di depan orang tuanya. Dia berdiri di depan kosanku, mata merah karena menangis. Rina, maafkan aku. Aku tak bisa melawan mereka. Cinta kita ini salah di mata Tuhan dan masyarakat. Aku akan menikah dengan orang yang mereka pilih.
Aku memegang bahunya, mencoba menahan air mata. Kamu bohong, Sinta. Kamu mencintaiku. Aku tahu itu. Dia menggeleng, suaranya pecah. Tidak. Aku tak pernah mencintaimu. Pergilah, lupakan aku. Lalu dia pergi, meninggalkanku sendirian di pintu kosan yang dingin. 2 tahun aku hidup dengan luka itu, bekerja keras, berusaha melupakan. Tapi saat kami bertemu lagi di kai itu, semua luka terbuka kembali. Kamu tahu rahasiaku?" tanya Bu Lastri dengan suara lirih, matanya menatap Sinta penuh ketakutan. Sinta mengangguk pelan. "Iya, Bu. Dan aku tak mau mengulangi kesalahan Ibu. Aku mencintai Rina. Aku selalu mencintainya." Pak Hadi bangkit, tangannya mengepal. "Cukup. Ini semua omong kosong. Kamu harus menikah dengan anak Pak. Itu sudah diputuskan." Dia menarik Sinta berdiri, tapi aku langsung menghalangi. "Pak, baca sampai habis. Di surat ini Sinta menulis bahwa kalau dia dipaksa lagi, dia akan ceritakan rahasia ibu ke seluruh keluarga besar. Dan saya punya salinannya." Aku mengeluarkan otocopi surat lama Bu Lastri yang Sinta berikan padaku diam-diam saat kami bertemu lagi 3 bulan lalu. Oto itu menunjukkan tulisan tangan Bu Lastri muda yang mengaku cinta pada Mbak Wati. Pak Hadi membacanya, wajahnya semakin pucat. Bu Lastri menangis semakin keras. "Hadi, makan aku. Dulu aku tak punya pilihan." Suara tetangga mulai terdengar di luar, pintu gerbang diketuk orang-orang kampung yang penasaran. "Ada apa di rumah Pak Hadi? Kenapa ada teriakan?" Sinta memandangku, matanya penuh harap untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. "Rina, terima kasih kamu datang. Tapi aku tahu, ini baru permulaan. Konfrontasi baru saja dimulai." Malam itu kami duduk di ruang tamu sampai larut, angin malam dari jendela membawa bau hujan yang akan turun. Pak Hadi mondar-mandir, Bu Lastri diam membeku di kursi. Sinta duduk di sampingku, tangannya menyentuh jemariku diam-diam di bawah meja. Aku merasa ada harapan, tapi juga takut. Rahasia ini seperti ular yang baru saja bangun, siap menyengat siapa saja. Keesokan paginya, berita sudah menyebar di kampung. Ibu-ibu arisan di depan rumah mulai berbisik-bisik. Katanya anak Pak Hadi suka perempuan. Dan Bu Lastri juga. Dulu aku mendengar dari jendela kamar tamu yang mereka inginkan aku tidur di sana untuk menjaga situasi. Sinta tak boleh keluar kamar, tapi aku boleh masuk menemuinya sebentar. "Rina, apa yang akan terjadi sekarang?" tanyanya sambil memelukku erat. Aku mengusap rambutnya. "Kita hadapi bersama. Kamu tak sendiri lagi." Tapi di luar, Pak Hadi sudah menelepon saudara-saudaranya di Semarang, meminta mereka datang untuk musyawarah keluarga. Musyawarah keluarga itu digelar 2 hari kemudian di ruang tamu yang sama. Paman-paman dan bibi-bibi dari Semarang datang dengan mobil pickup, wajah mereka serius seperti mau menghadiri pengadilan. Aku duduk di pojok, tak diinginkan bicara, tapi Sinta memaksa aku tetap di sana. "Dia bagian dari ini," katanya tegas. Pak Hadi membuka rapat dengan suara berat. "Kita harus selesaikan masalah ini sebelum nama keluarga tercemar lebih jauh." Bu Lastri duduk di samping suaminya, kepalanya tertunduk, tangannya memilin ujung kerudung. Sinta berdiri di tengah, suaranya lantang meski tubuhnya gemetar. "Semua ini karena ibu pernah mengalami hal yang sama. Ibu tahu rasanya dipaksa menyangkal cinta. Kenapa ibu lakukan ini padaku?" tanya Sinta langsung ke ibunya. Ruangan menjadi hening. Seorang paman, Pak Joko, menggelengkan kepala. "Ini berbeda. Dulu Lastri masih muda, sekarang amannya sudah beda. Kamu harus menikah, Sinta. Cinta sesama perempuan itu tak ada masa depannya di Indonesia ini."
Aku tak tahan lagi. Aku berdiri, suaraku pelan tapi tegas. Pak, cinta bukan pilihan. Sinta dan saya sudah mencoba hidup terpisah 2 tahun, tapi luka itu tak pernah sembuh. Surat ini membuktikan bahwa rahasia keluarga ini sudah terlalu lama disembunyikan. Pak Joko merebut surat copi itu, membacanya sekilas, lalu melemparnya ke meja. Ini itnah. Lastri, katakan ini bohong. Bu Lastri akhirnya angkat muka, air matanya mengalir deras. Ini benar, Mas. Dulu aku mencintai Mbak Wati. Kami bahkan pernah berencana kabur bersama. Tapi keluarga memaksa aku menikah dengan Hadi. Aku menyesal seumur hidup, tapi aku tak mau Sinta menanggung hal yang sama. Pengakuan itu seperti petir menyambar. Paman-paman saling pandang, beberapa menggeleng, yang lain marah. Kamu sudah gila, Lastri. Ini bisa hancurkan nama besar keluarga kita, teriak seorang bibi. Sinta memegang tanganku erat. Aku tak mau menikah dengan siapapun. Aku mau bersama Rina. Kalau kalian paksa, aku akan pergi dari rumah ini selamanya. Ancaman itu membuat Pak Hadi bangkit marah, tangannya mengepal siap memukul. Tapi Bu Lastri menahan suaminya. Hadi, cukup. Aku tak mau kehilangan anakku seperti aku kehilangan diriku sendiri dulu. Konfrontasi semakin memanas. Tetangga mulai berkumpul di depan rumah, bisik-bisik semakin keras. Anak Pak Hadi lesbian Bu Lastri juga dulu. Suara itu masuk lewat jendela, membuat wajah Pak Hadi semakin merah. Malam harinya, setelah semua kerabat pulang dengan janji akan memikirkan lagi, Sinta dan aku duduk di teras belakang rumah. Bulan purnama menyinari pepohonan mangga. Rina, aku dulu bodoh. Aku takut kehilangan keluarga, tapi sekarang aku sadar, kehilangan kamu jauh lebih sakit. Aku memeluknya, merasakan hangat tubuhnya yang selama 2 tahun kucari dalam mimpi. Kita akan lewati ini bersama. Tapi di dalam rumah, aku mendengar Bu Lastri menangis sendirian di kamar. Rahasia yang terbongkar membuatnya harus menghadapi masa lalunya sendiri. Pak Hadi tak bicara semalaman, hanya merokok di garasi. Keesokan paginya, berita sudah sampai ke masjid. Kiai setempat datang ke rumah, meminta pertemuan pribadi dengan keluarga. Ini ujian dari Tuhan, katanya sambil memegang tasbih. Sinta mendengarkan dengan sabar, tapi saat Kiai bilang cinta sesama itu haram, Sinta berdiri. Kiai, kalau Tuhan menciptakan cinta, kenapa Dia menciptakan cinta ini di hati saya? Saya tak minta ini, tapi saya tak bisa menyangkalnya lagi. Kiai terdiam, tak siap dengan jawaban itu. Pak Hadi mengusir Kiai dengan sopan, tapi aku tahu tekanan dari luar semakin besar. Tekanan dari masyarakat semakin tak tertahankan. Setiap pagi, ada saja orang yang datang ke rumah dengan alasan menjenguk, tapi sebenarnya hanya ingin melihat langsung. Anak-anak kecil di gang mulai menunjuk-nunjuk saat Sinta keluar sebentar ke halaman. Itu kakak yang suka cewek, bisik mereka. Sinta tak peduli lagi. Dia berjalan tegak, tangannya memegang tanganku di depan semua orang. Aku tak malu lagi, Rina, katanya suatu sore saat kami duduk di bangku taman kecil belakang rumah. Aku tersenyum, tapi hatiku khawatir. Keluarga besar mulai mengancam akan memutus hubungan darah kalau Sinta tak kembali normal. Bu Lastri berubah. Dia mulai bicara banyak dengan Sinta, menceritakan masa lalunya secara terbuka. Dulu aku menyesal setiap hari, Nak. Aku hidup dengan topeng. Jangan lakukan seperti ibu. Pak Hadi masih keras kepala, tapi aku lihat matanya mulai goyah. Suatu malam, dia memanggilku ke ruang kerjanya. Rina, kamu benar-benar mencintai anakku, tanyanya dengan suara lelah. Aku mengangguk. Dengan segenap jiwa, Pak.
Dia diam lama lalu menghela napas. Saya tak tahu harus bagaimana. Masyarakat tak akan terima. Flashback kembali ke hari ketika Sinta menyangkalku di depan keluarganya dulu. Aku ingat betul wajahnya yang pucat, suaranya yang dipaksakan tegas. Rina hanya teman, ayah. Tak lebih. Kata-kata itu masih terngiang sampai sekarang. Tapi sekarang Sinta berubah. Dia yang dulu penakut, kini berdiri di depan ayahnya. Ayah, kalau ayah paksa aku menikah, aku akan kabur. Dan aku akan bawa ibu juga kalau perlu. Ancaman itu membuat Pak Hadi terdiam. Bu Lastri tersenyum kecil di belakang, pertama kalinya setelah rahasia terbongkar. Konfrontasi puncak terjadi saat keluarga besar mengadakan pertemuan kedua. Kali ini di rumah paman di Semarang. Kami semua naik mobil bersama, suasana tegang sepanjang jalan tol. Di sana puluhan kerabat berkumpul. Mereka membawa usta dari pesantren. Kita harus ruyah Sinta, kata seorang paman. Sinta tertawa sinis. Ruyah untuk apa? Untuk menyembuhkan cinta. Dia berdiri di tengah ruangan, menceritakan semuanya dari awal. Tentang pertemuan kami di kampus, tentang pengkhianatannya dulu karena takut, tentang surat rahasia ibunya. Ruangan menjadi ricuh. Beberapa bibi menangis, yang lain marah. Tapi Bu Lastri berdiri di samping Sinta. Saya dukung anak saya. Saya tak mau dia hidup seperti saya. Pak Hadi akhirnya angkat bicara. Cukup. Saya lelah melawan. Kalau ini yang membuat anak saya bahagia, saya terima. Tapi masyarakat bagaimana dengan mereka? Itu adalah kata-kata pertama yang menunjukkan dia mulai goyah. Malam itu, di perjalanan pulang, Sinta tidur di bahuku. Aku mencium keningnya pelan. Kita menang setengah jalan, bisikku. Tapi aku tahu perjalanan masih panjang. Kembali ke Jakarta, berita sudah menyebar luas di media sosial kampung. Ada yang mendukung, kebanyakan menghujat. Keluarga Pak Hadi rusak, tulis komentar di grup WhatsApp. Sinta tak peduli. Dia mulai keluar rumah lebih sering, bahkan pergi ke kantorku di LSM untuk membantu konseling anak muda yang mengalami hal serupa. Bu Lastri ikut serta, menceritakan pengalamannya sendiri di sesi kelompok. Saya dulu menyangkal, dan itu menyiksa saya bertahun-tahun. Jangan lakukan seperti saya, katanya pada para peserta. Pak Hadi masih diam, tapi dia tak lagi melarang. Suatu hari, tetangga yang paling okal, Burt, datang ke rumah dengan marah. Pak Hadi, ini memalukan. Anak Anda merusak norma kampung, teriaknya di teras. Sinta keluar, menghadapinya langsung. Bu, cinta saya bukan merusak. Justru rahasia yang disembunyikan yang merusak keluarga. Burt terdiam, tak tahu harus jawab apa. Konfrontasi itu membuat Pak Hadi akhirnya bicara di depan umum. Di pengajian malam Jumat, dia berdiri di depan masjid. Saya minta maaf atas apa yang terjadi. Anak saya punya hak untuk bahagia. Saya tak lagi memaksa. Suaranya bergetar, tapi itu adalah langkah besar. Tapi tidak semua mudah. Beberapa kerabat memutus hubungan, bahkan bisnis keluarga sempat goyah karena rumor. Sinta kehilangan teman-teman lamanya. Aku melihat dia menangis sendirian di kamar suatu malam. Rina, apa aku egois? Tanyanya. Aku memeluknya erat. Kamu berani. Itu bedanya. Kami duduk berjam-jam, mengingat masa-masa bahagia dulu di kampus. Tawa kecil kami di bawah pohon kelapa, ciuman pertama di belakang perpustakaan, janji-janji yang kini akhirnya terwujud meski dengan luka. Bu Lastri mendekatiku suatu sore. Rina, terima kasih kamu tak menyerah. Kamu selamatkan anakku dan selamatkan aku juga.
Kami berpelukan, air mata kami bercampur. Pak Hadi melihat dari jauh, lalu mendekat dan menepuk bahuku pelan. Jaga anak saya baik-baik. Itu adalah pengakuan pertama darinya. Tapi masyarakat masih terus menekan. Ada ancaman anonim di pintu rumah, keluar dari kampung atau kami usir. Sinta tak takut lagi. Kita pindah kalau perlu, Rina. Asal bersama. 6 bulan kemudian, rumah kecil kami di pinggiran Depok sudah penuh dengan tawa. Sinta dan aku pindah setelah Pak Hadi memberikan restu penuh. Bulastri sering berkunjung membawa masakan kesukaan Sinta. Pak Hadi masih jarang bicara soal masa lalu, tapi dia mulai tersenyum saat melihat kami berdua. Rahasia yang dulu mengancam hancurkan keluarga, kini justru menyatukan kami semua. Sinta bekerja sebagai guru di sekolah swasta, aku tetap di LSM. Kami tak lagi sembunyi. Tangan kami saling genggam di depan umum, meski masih ada pandangan aneh dari orang-orang. Tapi perjalanan penebusan tak pernah mudah. Sinta masih sering terbangun malam karena mimpi buruk tentang hari dia menyangkalku dulu. Aku tak mau kehilanganmu lagi, bisiknya setiap kali itu terjadi. Aku memeluknya, mengingatkan bahwa sekarang kami bebas. Bulastri juga mulai menulis surat-surat lama yang dulu dibakar, menceritakan kisahnya pada Mbak Wati yang kini sudah meninggal. Akhirnya aku bisa bernapas, katanya suatu hari. Keluarga besar pelan-pelan mulai melunak. Beberapa sepupu datang berkunjung, meski masih canggung. Masyarakat kampung lama pun mulai terbiasa. Ada yang masih bergosip, tapi tak lagi mengganggu. Kami belajar bahwa cinta memang butuh perjuangan, dan rahasia masa lalu kadang harus diungkap agar kita bisa hidup jujur. Aku memandang Sinta yang sedang tertawa di dapur, memasak nasi goreng untuk makan malam. Cahaya senja menyinari wajahnya, sama seperti dulu di taman kampus. Cinta kami yang pernah hampir hancur, kini lebih kuat dari sebelumnya. Apakah benar cinta sesama jenis harus dikorbankan demi kehormatan keluarga dan masyarakat, atau justru kita yang harus berani melawan norma untuk kebahagiaan sejati?